kami, silakan Anda nanti bisa datang ke studio MTA TV Persada FM yang berada di Jalan Cilosari nomor 214 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta. Di sana juga tersedia berbagai produk dari merchandise MTA TV, Persada FM, dan MTA FM. Untuk produk buku yang diterbitkan di yayasan, para pemirsa bisa memesannya di gedung pusat ini di lantai 1, tepatnya di depan gedung ya, di sebelah timur. Nanti para pemirsa bisa membeli berbagai buku yang sesuai dengan yang kita terbitkan. Salah satunya nanti juga bisa para pemirsa membeli brander brosur. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah MTA TV sudah bisa para pemirsa simak melalui berbagai layanan. Salah satunya melalui media digital yang alhamdulillah tahun ini para pemirsa bisa simak MTA TV digital. Utamanya untuk Anda yang berada di wilayah Jateng 1, seperti halnya di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Gerobokan, dan sebagian Kabupaten Sragen dan sebagian Kabupaten Boyolali. Baik pemirsa, semoga Anda bisa menyimak MTA TV ini secara 24 jam karena tayangan kami insya Allah bermanfaat untuk Anda. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, acara inti pada kesempatan kali ini yaitu tausiah dari pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum. Baik, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, hari ini memang sengaja kita tidak keluarkan brosur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah cukup lama tertunda. Baik, mari langsung Ustaz, mungkin kita jawab pertanyaan yang sudah tertunda. Pertanyaan tanggal 17 Juli berkaitan dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Pertanyaan, sahkah kalau kita sholat dan zikir sesudah sholat dengan tidak menggerakkan kedua bibir berdasarkan ayat di atas dalam hati? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya coba dibaca saja ayatnya, jangan hanya artinya. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tazarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asari wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di dalam ayat itu disebutkan wadunal jahri minal qauli, dan dengan tidak mengeraskan suara. Itu maksudnya dengan suara sir, bukan hanya di batin. Maka kalau kita sholat sendirian, ya maka ya tidak boleh kalau hanya batin tok. Itu maksudnya wadunal jahri minal qaul, itu dengan suara sir. Zikir pada sholat juga begitu, harus menggerakkan kedua bibir dengan suara yang tidak keras. Nah, adapun maksud ayat wadkur rabbaka fi nafsika, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu, itu maksudnya kita mengingat Allah dalam hati kita. Artinya hati ini terus bertaut kepada Allah,
Sehingga setiap apa yang mau kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan, itu dilandasi pertautan hati dengan Allah. Sehingga orang yang hatinya, di dalam hatinya terus merasakan kehadiran Allah, dia tidak akan main-main dalam menjalani amanah hidup ini. Lesannya tidak akan sembarangan untuk berucap, matanya tidak sembarangan untuk melihat, kemaluannya tidak sembarangan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga orang ini menjalani amanah hidup dan kehidupan dari Allah itu di bawah bimbingan Allah, karena hati terus bertaut kepada Allah. Ingat Bapak Ibu, di bawah kita hanya tanah, di atas kita hanya Allah. Jasad boleh bersemayam di tanah, di atas muka bumi ini, namun hati harus selalu bertaut dengan Allah yang bersemayam di atas arsy. Hidup ini amanah dari Allah. Kita bisa hidup karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan hidup. Oleh karena itu, jalani amanah kehidupan dari Allah ini dengan terus di bawah bimbingan Allah. Ini tidak mungkin terjadi kalau hati tidak merasakan kehadiran Allah. Jadi usahakan terus hati itu mengingat Allah. Karena kalau hati kita sudah lalai dari mengingat Allah, maka kita akan ngawur. Penglihatan kita ngawur, lesan kita juga ngawur, kemaluan kita juga ngawur, mencari rezeki dengan cara yang ngawur pula. Kalau hati sudah jauh dari Allah, dia akan awur-awuran menjalani hidup ini, tidak lagi sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tetapi menuruti hawa nafsu kebinatangannya. Adapun sholat dan zikir pada sholat itu harus dengan menggerakkan kedua bibir jika tidak ada uzur. Jika masih bisa menggerakkan kedua bibir, maka sholat dan zikir pada sholat harus menggerakkan kedua bibir, tidak hanya di batin. Ya, ada lagi. Biasanya jika musim hujan, saya sering mencari bekicot. Jika sudah banyak dapatnya, bekicotnya saya jual dan juga saya masak rica-rica. Dalam pengolahan bekicot, saya rebus posisi masih hidup, soalnya bekicot tidak punya nafas. Daripada saya geprek satu persatu, maka saya rebus langsung. Pertanyaan, apakah yang demikian itu menyiksa binatang dalam pengolahan makanan, Ustaz? Ini Arab dodol rica-rica bekicot, ya harus mau rekoso. Tidak ada istilah daripada saya geprek satu persatu. Terus akhirnya direbus hidup-hidup. Cari cara lain, matikan dulu. Kalau toh harus geprek satu-satu, ya geprek satu-satu. Kalau enggak rekoso, ya wes rasa dodolan. Mudah toh? Ya, ada lagi. Bagaimana susunan shaf anak usia 7 tahun dan 13 tahun? Apakah dibiarkan di belakang, tidak usah ditaruh di depan sampai menunggu orang dewasa datang? Pada akhirnya orang dewasa tidak datang sampai sholat selesai. Akhirnya shaf pertama itu kosong, tidak teratur, dan shaf kedua pun tidak teratur juga. Lah iya, anak-anak belum mukallaf, belum terkena beban syariat, itu saja
mendengar panggilan adzan dari masjid langsung bergegas kok. Nah, orang dewasanya kemana? Kemulan, tidur. Kalau sholat itu sudah diiqomai, makmumnya ada dewasa dan anak-anak, maka otomatis yang dewasa itu dekat dengan imam, berada di saf terdepan, dekat dengan imam. Anak-anak berada di pinggir. Dan itu kalau hanya cukup satu saf, maka anak-anak pun juga berada di saf depan, namun di pinggir, tidak dekat dengan imam. Namun jika sholat itu diiqomai, sing enek mung anak-anak, bukan berarti terus anak-anak diletakkan di saf kedua, nanti sing dewasa masbuk langsung menempati saf pertama, bukan begitu. Kalau diiqomai, makmum yang dewasa belum datang, adanya hanya anak-anak, ya otomatis anak-anak itu berada di saf terdepan dekat dengan imam. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Ana giliran dum-duman duit lho. Ya toh, sing dewasa lho lara ya tetep mangkat sik dhewe. Bahkan kemarin Idul Fitri lho, yang dapat fitrah anak-anake ya dibek sing tuwa. Ingat ya, orang tua ini kadang tanpa sadari ngajari korupsi anak sejak dini. Ketika anaknya dapat fitrah, dipek wong tuane. Nah, ngajari korupsi sejak dini ini. Apa ndak boleh? Ya boleh, gitu loh. Tapi giliran ning masjid tok anak-anak tok sing teko, orang tuanya nggak ada. Giliran pembagian uang saja, anak-anake carry, wong tuane sing dhisik. Wis maju dapat bagian, mundur meneh, antri neh. Masalah pembagian duit seperti itu nggak mau Tapi kalau masalah pembagian kebaikan, pahala kebaikan dari Allah, salat berjamaah di masjid, banyak orang tua yang ngaku Islam tidak mau tergerak hatinya. Ini aneh. Hatinya tergerak hanya untuk memperebutkan sesuatu yang pasti ditinggalkan, tetapi tidak tergerak untuk mendapatkan sesuatu yang akan membawa keselamatan hidup dunia dan akhirat. Kalau urusan dunia itu nomor siji, selalu ingin menjadi pesertanya, ikut memperebutkan. Aneh, manusia itu aneh gitu. Memperebutkan sedemikian kuatnya sesuatu yang pasti ditinggalkan. Tetapi giliran untuk memperebutkan sesuatu yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya, manusia yang konon ngakunya Islam hatinya tetap tidak tergerak. Padahal kehidupan sesungguhnya menurut Allah bukan di dunia ini. Makanya Allah kan perintahkan pada kita dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24 itu, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Coba diingat kembali itu. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 24.
Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Konsekuensi pengakuan iman kita kepada Allah, salah satunya menurut ayat ini, sebagai tanda bukti keimanan kita kepada Allah, itu harus bersegera memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu menyeru kepada kita ke sesuatu yang dapat memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada satupun seruan Rasulullah yang tidak mengajak kita atau tidak memberikan kepada umatnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka segera penuhi seruan Allah dan Rasul itu kalau ingin mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Kalau masalah kehidupan dunia ini, itu sifatnya hanya sementara. Tapi anehnya, manusia mengejar kehidupan dunia ini, bahkan sampai semua keinginannya harus terpenuhi. Padahal menurut Allah dalam ayat ini, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa Allah membatasi manusia dengan hatinya. Maksudnya apa? Tidak semua keinginan manusia itu harus terpenuhi dalam kehidupan dunia ini. Manusia punya keinginan A sampai Z. Oleh Allah mungkin hanya diberikan A saja, karena Allah itu memberi sesuai kebutuhan hambanya yang beriman untuk mendekat kepada Allah, bukan sesuai keinginannya. Namun anehnya, sudah tahu bahwa keinginan kita ini dibatasi oleh Allah. Artinya tidak semuanya diberikan oleh Allah. Namun menungso kuwi nek duwe karep urusan dunia, kuwi kudu terpenuhi. Sing ngudokke sapa? Yang mengharuskan terpenuhi itu siapa? Kalau terpenuhi ternyata menyebabkan kita jauh dari mengingat Allah, terus untuk apa? Kalau keinginan dunia itu terpenuhi, namun hasilnya menjadikan kita sombong, terus untuk apa? Gunanya untuk apa? La yanfa'. Meski terpenuhi, namun itu tidak akan memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya. Nah, inilah keanehan manusia, memperebutkan dengan segenap potensi sesuatu yang pasti ditinggalkan. Giliran diperintah oleh Allah untuk bersegera memenuhi seruan Rasulullah untuk kehidupan yang sesungguhnya, jadi malas-malesan. Termasuk Nabi kita menyeru keutamaan sholat berjamaah di masjid. Tidak ada udzur sekalipun, tetap malas-malesan.
Lah ngono kok pingine masuk surga Firdaus bersama para rasul, bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para solihin. Kek surgane sapa? Yang dewasa saja untuk jamaah ke masjid aja males-malesan. Yang anak-anak belum punya dosa, belum terkena beban syariat, itu ternyata sudah memenuhi saf-saf di masjid. Nah yang dewasa kemana? Nggak tahu kemana. Tapi giliran misalkan di masjid itu diumumkan ya, nanti bapak-bapak yang menempati saf pertama diberi hadiah 1 juta atau sepeda motor. Kira-kira teko ora? Si-sian sudah. Nah, ya mungkin nginep. Nanti sholat subuh yang menempati saf pertama dapat hadiah sepeda motor atau mobil atau uang sekian. Nginep itu. Nah. Yang luar daerah pun mungkin juga sudah hadir di situ. Nginep. Tapi diseru, diiming-imingi oleh Nabi. Ya. Yang sholat berjamaah ke masjid, 1 langkah kakinya menuju masjid, itu menggugurkan dosa-dosanya. 1 langkah kakinya yang lain mengangkat derajatnya di sisi Allah. Baru berangkat ke masjid, keutamaannya 25 kali lipat. Nanti kalau mendirikan sholat jamaah ditambah 27 kali lipat. Iming-iming dari Rasulullah.